muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Shalom. Puji Tuhan, hari baru, Harapan baru. puji nama Tuhan. Kita mau masuk untuk memuji dan menyembah Tuhan pada sore hari ini. Karena begitu baik Tuhan buat kehidupan kita sepanjang minggu ini. Dia memelihara kita, bahkan Dia memberkati kita. Dia menyertai dan senantiasa bersama-sama dengan kita. Ini saatnya kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu ya Allah. Dengan segala keberadaan kami hampiri tahta hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau lebih lagi datang kepadamu ya Allah. Memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami anak-anak-Mu yang sudah hadir. Bahkan anak-anak-Mu yang menyaksikan dari rumah Tuhan. Kami mau bersama-sama memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, amin. Ajaib perkasa. Amin. Perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita mau masuk lebih lagi menyembah Tuhan. Kami ada di sini untuk menyembah-Mu ya Allah. Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Amin. Ku percayakan, kami percaya Engkau ada bagi kami Tuhan. Ada bagiku. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Kami angkat tangan kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau hebat, Kau ajaib
perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat Tuhan, Sungguh kau ajaib dan perkasa, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Haleluya, haleluya. Mari katakan bersama, Bapa kami datang di sini menyembah-Mu Tuhan. Bapakku, datang inilah kerinduan kami ya Allah, menyembah-Mu, menyembahmu. menyembah-Mu bersama di bait-Mu Tuhan. Ku percaya Ku Kau, percaya kami percaya Engkau hadir ya Tuhan. Amin. Ada bagiku, selalu dengan iman kami mau katakan ya Tuhan, tak usah ku takut, Kau tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghibur saat ku lemah, saat ku lemah, Kau kuatku. Kami nyanyikan bagimu, ku nyanyikan
takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan sekali lagi, saat ku lemah. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Kau ajaib perkasa, ya Tuhan perbuatanmu. Kami angkat suara kami menyanyi haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, amin. Ajaib perkasa perbuatanmu di hidup kami Tuhan, di hidupku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Tiada nama lain yang kami puji, yang kami sembah pada sore hari ini. Hanya nama Yesus Kristus Tuhan yang kami tinggikan di tempat ini. Teruslah Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami ada di dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah-Mu ya Allah. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan Tuhan boleh bersuka lewat puji-pujian umat-Mu pada sore hari ini. Engkau bertata di setiap pujian kami, penyembahan kami. Bahkan di saat nanti kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau berfirman bagi kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya katakan, amin. Haleluya, haleluya. Beri salam buat kiri kanan saudara, katakan, Allahku dahsyat. Amin. Amin. Allah kita dahsyat, betapa hebat dan betapa dahsyat Allah kita. Haleluya. Kami bersuka cita karena Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Engkau berkuasa di bumi dan di surga. Dan hari ini kami merayakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Katakan berkuasa, amin. Di bumi di surga, Engkau bertahta dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, amin. Pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan.
Bapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Sungguh Engkau hebat Tuhan. Amin. Bapa kuat, Dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita. Mari bersama katakan, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Semua setiap kita di tempat ini diberi kuasa oleh Raja Mulia. Amin, saudara. Kita semua diberi kuasa untuk menaklukkan musuh-musuh kita. Amin. Haleluya. Kami diberi kuasa oleh-Mu ya Allah yang mulia. Kami pakai kuasa-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami berjalan bersama-Mu ya Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Kami berdiri dengan iman kami kepadamu ya Tuhan. Yesus Tuhan, Ia yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kami diberi kuasa Tuhan oleh-Mu ya Allah. Amin. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadilah? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidup. Kami berdiri dengan iman kami Tuhan, percaya pada Yesus Tuhan, Dia yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Dia yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Semua kita percaya, katakan, kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika siapa saudara sampai pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, bangkitlah
segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan. Amin. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Dengarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus Bapa. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk kembali saudaraku. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kami begitu bersuka cita sore hari ini Tuhan, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, saat hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami boleh merasakan kedamaian, kami boleh merasakan ketenangan di dalam Engkau. Satu hal kami percaya di dalam kehidupan kami punya penolong yang setia, yang tidak pernah jauh dari kami. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Tuhan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan tetap setia, tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya. Engkau penolong kami yang selalu setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, penuhi keperluanku. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan segala perkara
bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, penolongku yang selalu setia. Haleluya, Yesus Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Engkau tak pernah mengecewakan kami Tuhan. Tak pernah Dia Haleluya. Firman-Mu Tuhan, Yesusku, tak pernah. Katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Dapat ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, Engkau dekat Tuhan. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Di dalam Yesus Tuhan. Sungguh Engkau dekat dengan kami Tuhan. Engkau penolong dan sahabat, ya Allah. Ya Tuhan, kami mau tetap percaya. Haleluya. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin, amin. Di dalam Dia. Haleluya. 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 Yesus. Ya Tuhan. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya saja. Tetap percaya, Tuhan setia. Percaya saja. Tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya Tuhan. Firman-Mu yang berkata, ya Allah, jika Engkau di dalam aku dan aku di dalam-Mu, Engkau yang memberi kekuatan bagi kami. Haleluya. 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 Engkau mau kami percaya. Engkau mau kami percaya Tuhan. Hanya di dalam-Mu ada kekuatan. Hanya di dalam-Mu ada pengharapan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mau katakan bagi kami sore hari ini, ya Allah, bahwa hanya percaya saja. Tetap percaya kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang setia. Haleluya. 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 Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu setia dalam hidup kami Bapa. Kalaupun kami terkadang kala seringkali mengabaikan apa yang sesungguhnya Tuhan ingin kami kerjakan di dalam kehendak dan rencana-Mu. Tapi kami sungguh melihat, bahkan mengalami sendiri
betapa setianya Tuhan tetap menyertai langkah hidup kami. Tidak pernah Tuhan tinggalkan kami sedetik pun dalam setiap hidup kami. Di tengah keadaan apapun yang kami alami, yang kami lewati, baik kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini, Tuhan, kami percaya kuasa-Mu heran ajaib buat kami, Bapa. Ajar kami setia juga, Tuhan, untuk melakukan firman-Mu, setia melakukan apa yang sesungguhnya Engkau ingin kami kerjakan, ya Bapa. Hingga kami akan lihat betapa mujizat-Mu tersedia dalam hidup kami, Yesus. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat buat kami, Bapa. Kami yang sakit hari ini alami kesembuhan. Kami yang lemah diberi kekuatan yang baru oleh Tuhan. Hati kami susah diberi penghiburan. Bahkan ada sukacita dan damai sejahtera dari surga turun atas kami, Bapa. Hari ini kami bersukacita. Kami boleh ada di rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan Yesus, mengingat betapa baiknya Tuhan dalam hidup. Terima kasih, Yesus. Sebentar kami akan duduk diam dengan firman-Mu. Berkati setiap kami yang mendengarkan, kan hamba yang memberitakan kebenaran firman-Mu. Pakai kami semua, Tuhan, sehingga setiap firman yang kami dengar, yang ditaburkan, menjadi kekuatan yang luar biasa buat kami. Bahkan ada pemahaman-pemahaman yang baru boleh melalui setiap kami dengar, ya Bapa. Dan puji nama Tuhan kekal selamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk, silakan duduk. Tuhan berkati kita, amin. Saudara kasih Tuhan, sepanjang minggu kita ditolong Tuhan, amin. Amin. Sepanjang minggu Dia sertai kita, punya kesempatan untuk bisa beraktivitas, melakukan banyak hal yang baik Tuhan. Jadi kalau hari Minggu kita datang gitu beribadah, ini sebagai sukacitanya kita sama Tuhan, amin. Betul ya? Jadi kalau ibadah itu hari Minggu itu kita datang ke rumah Tuhan, bukan waktunya kita sebenarnya gini, sedang meratapi nasib kita, tapi bersukacita. Oh, Tuhan sudah tolong saya dari hari Senin, amin. Tuhan sudah bantu saya loh. Saya memang lagi susah banget nih, tapi Dia mampukan saya sampai hari ini ada. Itu sukacita yang besar buat kita. Nah, karena kalau kita bersukacita, kita pakai hari Minggu itu jadi harinya Tuhan, amin. Amin. Kan gak ada yang bisa balas kebaikan Tuhan, amin. Besok Tuhan pasti tolong kita, lusa Tuhan tolong kita, sepanjang minggu depan kita percaya Tuhan pasti tolong kita, amin. Saudara kasih Tuhan, minggu lalu kita sudah banyak belajar hal-hal yang baru yang Tuhan juga percayakan buat kita. Betapa pentingnya untuk saya dan saudara, baik keluarga, rumah tangga kita, bahkan juga kita sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, di dalam gereja Tuhan, kita tuh selalu bersepakat, bersatu, sehati sama-sama. Kalau kita sepakat sama-sama, sehati sama-sama, bersatu sama-sama, maka apapun yang kita tempuh sekalipun berat, Tuhan bilang selalu ada mujizat Tuhan, amin. Yang penting sehati, sepakat, bersatu. Tuhan bilang apa kemarin? Kesana Dia perintahkan berkatnya, amin, amin, amin. Bukan Dia bilang cuma janji loh berkatnya, Dia bilang Dia suruh ke sana perintah berkatnya. Jadi saudara nggak usah teriak-teriak berkat hari ini. Ting sehati, sepakat dalam keluarga, bersatu kita sama-sama melayani Tuhan. Percayalah, percaya Tuhan akan perintahkan berkatnya, amin. Saudara percaya, amin, amin. Kalaupun hari ini kita sewa, tahun depan kita nggak tahu Tuhan buat apa. Yang penting kita bersama-sama aja bersatu, amin. Bersahati, saling melengkapi satu dengan lain. Saya bilang kan kemarin kan kita udah sharing, nggak ada orang yang sempurna di sini. Saya sebagai gembala juga bukan orang jadi lebih baik dari saudara, nggak juga. Ada hal yang saya juga perlu dilengkapi dari setiap kita semua, amin. Saudara bisa tutupi kelemahan saya, jangan dibuka lagi kelemahannya, tapi ditutupi. Saya juga bisa tutupi setiap kelemahan saudara. Saya nggak perlu harus buka, karena itu bersatu, bersati dan bersepakat dalam Tuhan, amin. Saudara mau diberkati Tuhan, amin. Nah, hari ini kita belajar gini, gereja Tuhan itu atau jemaat Tuhan itu adalah gereja yang punya kuasa, amin, dan berkuasa. Maka saya judulnya bilang gereja itu harus berkuasa, amin. Terkadang kala kita pikir gereja itu udah kayak cuma apa ya, cuma ban serep, cuma sesuatu yang kalau udah mentok baru datang ke rumah Tuhan. Enggak, gereja itu berkuasa. Saya dan saudara itu punya kuasa. Bilang sama-sama, kita tuh punya kuasa. Saudara percaya saudara punya kuasa? Amin. Dari tadi lagunya tuh bicara tentang kita tuh lebih dari pemenang. Kita diberi kuasa untuk injak iblis. Jadi saya dan saudara punya kuasa. Nanti kita akan belajar.
Kalau kayak dan saudara punya kuasa, maka Tuhan bilang kita punya kuasa untuk ambil alih. Apa yang sesungguhnya gini, Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah rencanakan di dalam perjalanan kehidupan kita. Bahkan khususnya buat gereja Tuhan. Kalau dia dari awal sudah tetapkan, rencanakan, dia bilang, maka aku berikan ini kuasanya. Ambil alih itu. Ambil alih itu. Ambil alih itu. Amin. Ambil alih itu. Jangan diam-diam baik. Nanti kita belajar tuh. Ambil alih. Karena kamu punya kuasa. Amin. Jangan jadi takut. Kata Tuhan. Oh, jangan takut. Mau nanti keadaan dunia ini kayak apa, perang sana sini. Jangan takut. Kamu punya kuasa. Ada hal-hal yang kamu bisa ambil alih. Amin. Amin. Saudara, saya dan saudara itu diberi mandat oleh Tuhan sebagai warga kerajaan Allah. Di mana saya, saudara, diberikan kuasa untuk mengambil alih apa yang sudah Tuhan tetapkan buat kita. Matius 16 ayat 18. Kita baca dulu satu ayat ini. Matius 16 ayat 18. Ada beberapa ayat nanti kita akan cepat baca. Matius 16 ayat 18. Sama-sama kita baca. 1, 2, dan 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ketika Tuhan bangun gerejanya dan bangun jemaat Tuhan, kalau di Alkitab, di firman Tuhan, saudara sering mendapati perkataan gini, tulisan jemaat. Tapi bicara tentang jemaat, bicara gereja Tuhan. Amin. Jadi banyak memang ditulisnya jemaat. Jemaat itu bicara tentang gereja Tuhan. Ketika Tuhan bangun gerejanya, Tuhan bangun jemaatnya, Tuhan katakan alam maut itu nggak berkuasa atas hidupmu. Maka sesungguhnya di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya, alam maut tidak bisa menguasai kita. Amin. Saudara harus pegang itu. Alam maut tidak bisa menguasai kehidupan kita. Namun mengapa hari-hari ini justru banyak orang percaya yang kehidupannya mudah sekali untuk bisa hancur, berantakan, apalagi mudah sekali retak, mudah sekali diombang-ambingkan. Karena gitu, mereka buka hati mereka, buka kehidupan mereka untuk sesuatu yang si jahat untuk serang. Jadi saudara gini, saudara jangan bilang, oh setan nih luar biasa, kurang ajar nih Pak Pendeta, ganggu-ganggu kehidupan kami. Enggak, dia memang selalu akan ganggu. Tapi kalau selama kamu nggak buka itu, nggak buka hatimu, nggak buka segala sesuatu untuk diambil kesempatan, nggak akan pernah terjadi apa-apa. Karena firman Tuhan udah jamin, alam maut tidak akan menguasai hidup kita. Amin. Amin. Saudara percaya? Saudara percaya? Saudara takut nggak sama setan? Lihat sebelah kanan kiri. Kadangkala lebih setan loh. Iya, setan yang gak kelihatan tuh gak usah takut. Kata Tuhan, udah dia kalahkan. Amin. Nanti kita belajar nih. Saudara harus pahami gini, posisi kita posisi pemenang. Amin. Bilang sama saya, sama-sama. Posisi saya itu pemenang. Posisi saya itu yang punya kuasa. Kita lihat posisi kita. Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Sama-sama baca ayat ini. 1, 2, dan 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa itu apa? Menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Garis bawah itu baik-baik tuh. Dia bilang gini, Tuhan bilang gini, aku udah berikan kuasa kepada saya dan saudara, kepada semua kamu nih. Untuk apa? Injak ular dan kalajengking. Lawan itu. Jangan takut. Karena ada kuasanya. Bahkan yang saya suka dia bilang gini. Dan kuasa untuk apa lagi? Untuk menahan kekuatan musuh. Jadi mau ada kayak badainya, mau ada pengaruh apapun dari dunia ini, mau dibilang jadi sepertinya kita harus khawatir. Enggak. Saya punya kuasa itu untuk menahan itu. Tidak akan pernah masuk dalam rumah tangga saya. Tidak akan bisa ini memporak-porandakan anak-anak saya. Amin. Tidak akan bisa ini menggagalkan rencana Tuhan atas setiap anak dan cucu saya. Karena saya punya kuasa untuk menahan itu. Amin. Amin. Kalau saudara dan saya mengerti betul akan firman Tuhan, maka kita harusnya tahu bahwa gereja Tuhan itu powerful. Bilang sama saya, gereja Tuhan itu powerful. Kuasanya sempurna. Amin. Bukan hopeless, bukan gereja yang kehilangan semangat, kehilangan apa lagi, kehilangan sesuatu yang sepertinya nggak punya daya lagi.
Apa iya ya kita bisa lebih maju? Nah, bayangkan kalau gereja udah nggak berdaya, jemaat Tuhan nggak berdaya, kita sulit untuk lawan. Jangankan injak kalajengking tadi, injak si iblis. Jangankan injak, belum injak apa-apa kita udah jatuh sendiri. Karena tadi itu kita nggak pahami posisi kita punya kuasa. Kolose 2 ayat 15. Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan apa? Mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Tuhan bukan hanya mati di kayu salib hanya untuk mengalahkan musuh, tetapi Tuhan juga melucuti semua musuh. Amin. Dia lucuti itu dibilang. Pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan yang saya suka dijadikan tontonan umum. Dijadikan apa? Tontonan umum. Saudara gini, ketika kalau di zaman perang, ya yang baru aja udah diarak masuk ke kota mereka, terus sorak-sorak itu jadi tontonan umum. Itu belum menang tuh. Apalagi kalau dia sudah menang, dia lucuti semuanya, terus ditawan semuanya, tentara yang dia lawan pasti dipermalukan. Cara mempermalukan apa? Dia harus permalukan di muka umum bahwa kita sudah menang, kalah nih yang kita lawan. Diarak-arak tuh mungkin orang yang ditawan, senjata-senjata yang dia pegang sudah dilucuti. Jadi saudara gini, setan pun kita harus percaya sudah dikalahkan dan dipermalukan oleh Tuhan. Setan itu sudah dikalahkan dan dipermalukan oleh Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan tadi katakan, setan itu udah jadi tontonan umum waktu dia kalah dan dipermalukan. Jadi ketika kita bersama-sama dengan Kristus, maka posisi saya dan saudara sesungguhnya berada di dalam posisi menang. Amin. Amin. Tapi kalau kita nggak sama dengan Kristus, nggak bersatu sama dia, posisi kita ya wajar aja kalau sering kalah. Amin. Sulitlah kita mau lucuti mereka. Bagaimana kita mau bikin jadi tontonan umum? Orang kita sendiri yang kadang kala jadi tontonan betul. Kita sendiri yang suka dilihat. Orang percaya gitu. Orang percaya katanya orang gereja, rajin ibadah. Loh, kok gini? Loh, kok jadi mau ambil keputusan yang salah? Loh, melakukan hal-hal yang di luar yang sebenarnya Tuhan gak izinkan, tapi kita kerjakan. Kita yang jadi tontonan umum. Saudara, sekali lagi, kalau kita ada di dalam Kristus, bersatu bersama Kristus, maka posisi kita sesungguhnya adalah posisi yang menang. Bahkan kita ada di posisi yang berkuasa. Amin. Amin. Yesus berkuasa, saya dan saudara pun berkuasa. Tuhan Yesuslah yang sudah mengubah posisi saya dan saudara. Yang dahulunya di kita dikuasai, sekarang kita menguasai. Yesus tidak mati untuk kita yang kalah, tetapi Yesus mati supaya kita Amin. Amin. Dia mati bukan agar kita jadi kalah, tapi dia mati agar kita jadi menang. Kalaupun hari ini hidup saya dan saudara masih kacau, masih kadang-kala masih ditata, belum terlalu ideal, masih ada berantakan di sana sini, coba cek dulu. Kalau terlalu banyak hal yang berantakan, cek hidup kita. Jangan salahkan setan, tapi lihat diri kita, apakah kita sesungguhnya ada yang salah yang kita kerjakan dalam kita mengiring Tuhan. Kalau Tuhan bilang, kalau kamu setia bersama aku, udah bersatu sama aku, sehati, sepakat bersama aku, buat perjanjian. Kemarin kita udah belajar buat perjanjian dengan Tuhan. Sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan. Lakukan yang benar. Lakukan saja yang benar. Mau saudara lagi bekerja, orang mau goda apapun, enggak, saya mau benar aja. Enggak mau saya lakukan yang lain, karena kuasanya ada sama saya. Kalau nanti ada proyek, saya punya kuasa, suatu saat saya akan ambil alih. Amin. Kalau itu jadi milik saya. Amin. 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 Kalau itu bagian saya akan ambil alih. Karena udah Tuhan tetapkan itu bagian saya. Kenapa? Nanti kita akan lihat. Kalau udah jadi bagian saudara, saudara kata Tuhan ambil alih.
Kalau kamu ngambil alih, salah kamu. Orang saya udah kasih bagiannya buat kamu. Setiap saudara udah punya bagian. Amin. Setiap kita udah punya bagian. Tuhan bilang, nanti ambil alih. Kuasanya ada sama kamu. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Jangan dibalik ya. Apa yang kita ikat di mana? Di dunia, terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di dunia, terlepas di surga. Jadi saudara jangan balik. Ikat dulu di surga, akan terikat di dunia. Nggak bisa. Kalau kamu ikat, terikat juga di surga. Lihat, hebat luar biasa belum? Hebat nggak? Hebat kah? Saudara dan saya punya kuah? Amin. Amin. Kamu lepas di dunia, terlepas di surga. Saudara, gereja dan jemaat Tuhan itu punya kuasa. Maka kalau kita punya kuasa, kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, bergeraklah untuk menguasainya. Amin. Bergerak untuk menguasainya. Dan kita tidak bisa hanya diam-diam baik. Terus bilang, udahlah Pak Pendeta, bertahan aja lah kita. Gak bisa, Tuhan, ambil alih. Ambil alih. Nanti kita akan belajar. Nah, kita harus terus maju, terus bergerak, ambil alih. Yang mungkin selama ini dikuasai oleh musuh. Karena sesungguhnya setan itu akan terus, saudara, berusaha untuk mengambil kembali hidup kita. Tetapi jika kita tahu posisi kita adalah jemaat Tuhan yang berkuasa, gereja yang berkuasa, maka kita yang akan justru mengambil alih apa yang musuh pernah ambil. Amin. Iblis akan terus mengusik saya dan saudara. Saudara, mungkin ada orang-orang yang di dekat kita, yang hidupnya mungkin hari-hari ini sedang tidak baik. Ambil alih itu. Amin. Ambil apa? Ambil alih itu. Karena kita punya amin. Kalau lihat tetangga kita, rumah tangganya sedang punya persoalan berat, jangan ceritakan ke orang lain. Amin. Tapi ambil alih itu. Atau mungkin ada anak-anak kita yang kita lihat, kok susah banget ini anak saya untuk sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Ambil alih itu sebelum setan ambil alih dia. Amin. Sebelum nanti kita bilang, Pak Pendeta bantu doa, anak saya sekarang terlibat Pak Pendeta. Terlibat apa? Itu tuh yang dikerjakan sama setan. Jangan salahkan setan. Selama ini kamu gak ambil alih. Amin. Kan kita udah belajar ya. Banyak hal. Tuhan bilang, jangan pikir kau hanya hidup buat diri kita sendiri. Mungkin kita bilang usia saya udah 50 tahun, 60 tahun Pak Pendeta. Bahkan udah sampai 70 tahun. Tapi Tuhan bilang kalau kamu masih hidup, kamu masih punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Ada anak, ada cucu. Ambil alih mereka. Jangan biarkan mereka nanti kita akan lihat menjadi sesuatu yang tidak jadi berkat dalam Tuhan. Ambil alih mereka. Saudara ingat, Tuhan itu ada di pihak Tuhan itu ada di pihak yang amin. Tuhan ada di pihak yang berkuasa. Siapa yang menang? Saya yang menang. Amin. Siapa yang berkuasa? Saya yang berkuasa. Bilang sama-sama saya. Saya yang menang. Saya yang berkuasa. Saudara pelan banget ya. Ulang lagi ya. Saudara kayak gak yakin gitu ya. Makanya kalau kita gak yakin, setan bilang tuh kan gak yakin dia. Saya mah kan setan kayak mengaum-ngaum. Betul ya firman Tuhan bilang ya. Alkitab bilang tuh. Setan tuh kerjanya kayak singa yang mengaum-ngaum. Dia tunggu saya. Tuh mulai ragu dia. Tuh dia tuh ragu tuh. Saya tahu dia suka pelayanan. Tapi dia orang paling ragu. Paling gampang kita ubah. Kita akan bisa masuk ke sana. Ambil alih kembali lagi dia. Dulu dia keluarga yang senang melayani. Sekarang jadi keluarga yang paling berantakan. Kita akan buat itu. Kata setan. Makanya kita. Kalau kita udah paham posisi kita. Jangan cuma diam aja. Ambil alih itu. Ada ayat bilang apa tadi? Bahkan pujian tadi bilang, jika Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Siapa lawan saudara? Siapa saudara pelawannya? Setan. Amin. Lawanmu bukan tetangga kanan kiri ini, tapi si jahat. Amin. Dia akan terus dan terus. Dia akan coba ambil alih lagi. Jadi jangan saudara pikir, kalau udah dibaptis, selamat, selesai. Kalau udah ikut Tuhan, melayani, selesai. Enggak kata Tuhan. Tapi harus tahu posisimu. Jaga itu baik-baik. Kamu udah kuperlengkapi dengan kuasa Allah. Jadi kalau dia serang,
injak lagi dia. Kalau dia coba mempengaruhi, saya punya kuasa yang diberikan buat hidup saya dan saudara. Tuhan bilang, dia berikan kuasa itu untuk kita bertahan, untuk menghadapi itu. Serangan apapun. Nanti kita akan belajar. Saudara, kita akan lihat cerita ini dulu. Saudara nanti bisa lihat di versi Matius, di versi Lukas, cerita ini. Ini cerita yang sebenarnya familiar buat kita semua. Saudara pasti pernah dengar lah. Atau mungkin saudara pernah baca cerita ini. Kalau saudara baca Alkitab. Kalau saudara nggak pernah baca, ya nggak pernah tahu ceritanya. Tapi saya akan ceritakan ini. Ini ceritanya familiar lah. Ketika suatu hari Yesus keluar katanya dari perahu. Yesus dikatakan Yesus masuk ke suatu wilayah yang namanya Gerasa. Saudara ingat ceritanya? Siapa yang sini ingat ceritanya? Kalau ingat boleh kita ceritakan di sini. Takut Pak Pendeta, takut lupa ceritanya. Dan penguasa di daerah Gerasa itu dikatakan dikuasai dan dirasuk oleh setan. Dan yang luar biasa, waktu Yesus datang menjumpai, waktu Yesus baru masuk wilayah itu, setan itu, orang yang kerasukan setan itu, datang menjumpai Yesus. Dan Alkitab yang tulis, firman Tuhan itu nanti saudara baca aja dari versi Matius, Lukas, saudara lihat dari versi Markus juga ada. Jadi saudara akan paham. Tersungkur di hadapan Yesus. Dia datang. Waktu dia lihat Yesus, dia datang tersungkur. Lihat nih, perhatikan baik-baik nih. Saya waktu lihat cerita ini ulang lagi. Luar biasa ya. Itu kalau kuasa Yesus tuh luar biasa loh. Sama kayak saya dan saudara. Kita punya kuasa nggak perlu ngapa-ngapain. Nggak perlu ngapa-ngapain. Lihat baik-baik nanti nih. Nggak perlu ngapa-ngapain. Nggak perlu terlalu heboh. Yang penting bergerak saja, maju saja. Layani satu demi satu. Doain satu demi satu. Kuasanya akan menyertai. Amin. Setan aja lihat Yesus, jumpa Yesus Jadi kalau kita nih yang ngaku-ngaku bilang orang percaya, tapi sulit sekali itu datang dan bersungkur kepada Yesus, jangan-jangan kita kalah sama setan. Betul ya? Setan aja lihat Yesus langsung tersungkur. Masakan kita yang katanya percaya sama Yesus? Sulit sekali itu kita datang sama Tuhan. Tuhan nggak bisa. Saya bisa lewati hari ini kalau saya belum datang sembah Tuhan. Amin. Seharusnya kita datang. Kalau kita percaya nih hari ini Yesus ada buat kita. Besok kita bangun pagi dia ada di rumah kita. Masa kita nggak jumpai dia? Amin. Amin. Setan aja datang loh. Dia lihat Yesus, dia langsung datang tersungkur. Dia minta, walaupun dia minta Yesus jangan ganggu dia. Tapi dia tahu ini punya kuasa. Saudara, waktu Yesus masuk ke Gerasa, Yesus dikatakan dalam cerita itu, dia berjumpa sama orang yang kerasukan setan. Cukup lama. Yesus yang luar biasa. Saya suka loh cerita tentang Yesus selalu dalam perjalanan Yesus. Angkanya selalu saya gunakan dalam pelayanan saya. Saya tidak pernah menggunakan dalam banyak ilustrasi yang lain. Selain ada di Alkitab. Bukan saya alergi, enggak. Kadang-kala saya pakai juga. Tapi saya selalu minta pimpinan Tuhan. Yang luar biasa adalah waktu Yesus jumpa, dia tahu di wilayah ini orang yang penguasa yang punya kerasukan setan yang dikuasai sepanjang hidupnya dengan setan, si jahat. Tapi yang luar biasa, Yesus masuk ke wilayah itu tidak bawa minyak dan kepret-kepret wilayah itu. Yesus datang nggak bawa apa? Minyak dan kepret itu. Amin. Yesus datang nggak bawa apa? Minyak dan kepret-kepret itu. Bahkan yang luar biasa, Alkitab yang catat sendiri. Yesus nggak tengking setan itu. Setan itu yang minta sendiri, Tuhan pindahkan saya di transportasi yang lain. Dan kayak dia minta pilihan cuma babi. Ya udah ayo, kamu minta, saya pindahkan. Dan yang luar biasa, permintaan setan dikabulkan. Jadi kalau kita minta sama Yesus, yang bukan setan nih, kita nggak dikabulkan, tanya sama Tuhan, kenapa saya nggak dikabulkan? Setan aja dikabulkan. Halo? Coba bilang sebelah, setan aja dikabulin loh. Bilang, setan aja dikabulin ternyata ya. Dia mohon, pindahkan Tuhan, pindahkan saya di babi-babi itu. Dipindahin. Dijawab nggak? Dijawab. Jadi kalau sampai hari ini kita nggak percaya, kita punya persoalan Tuhan nggak jawab,
Gak mungkin. Tuhan pasti jawab. Amin. Amin. Yesus pasti jawab. Kalau saudara doakan terus, ambil alih terus anak-anakmu, doakan terus mereka setiap hari, setiap pagi doakan suamimu, istrimu, doakan mereka senang melayani Tuhan. Satu keluarga kami mau bersatu Tuhan, kami mau rindu untuk menyembah Tuhan yang benar. Ambil alih itu. Yesus bilang, kau punya kuasa. Kau akan lihat apa yang akan terjadi. Amin. Amin. Saudara, jika ada Yesus di dalam hidup saya dan saudara, setan itu akan mundur. Bilang sama saya, setan itu mundur. Kamu gak perlu tengking-teng. Saya maka kerap kali kalau melayani orang yang bilang, Pak, dia kerasukan. Saya gak pernah bawa minyak. Saya belum pernah tengking-tengking orang kalau kerasukan. Cukup saya ajak ngobrol. Amin. Cukup saya ajak karena saya tahu waktu saya bergerak, ada kuasa itu menyertai saya. Amin. Amin. Waktu saya melangkah, ada kuasa itu yang menyertai saya. Amin. Saya nggak perlu alat yang lain. Karena kuasa itu sudah cukup buat saya. Amin. Amin. Jadi saudara nggak usah khawatir. Suatu saat nanti saudara pun dipakai Tuhan untuk melayani orang kerasukan, kayak orang yang mau ngapain, kayak bergerak saja. Datang saja. Karena ada kuasa itu menyertai kita. Saudara percaya? Saudara percaya? Saudara, bahkan diceritain begini. Tidak ada satu orang pun yang berani melewati wilayah itu. Karena tadi lihat itu. Ada yang hidupnya, yang penguasa itu punya kuasa atas setan. Mereka takut. Namun Yesus bukan hanya lewat. Baru muncul saja, setan udah Baru muncul saja setan udah belum lewat. Baru mau masuk wilayah itu, setannya udah datang. Saudara, waktu orang itu hidupnya dibebaskan dari kuasa si jahat, ini yang luar biasa nih. Saya pikir orang berhenti hanya sampai di situ, enggak. Ternyata Tuhan tuh kasih cerita sesuatu yang memang selalu jadi kebenaran buat kita. Maka Tuhan bilang, lihat, ketika dia dipulihkan, sekarang dia hidupnya dibebaskan dari kuasa si jahat. Maka yang selanjutnya, waktu dia bilang, nanti di cerita itu saudara baca, dia bilang, ya sama kayak kita mungkin, Tuhan, aku mau ikutlah melayani, aku mau full melayani. Tapi kalau belum waktunya, Tuhan bilang belum waktunya. Tapi yang luar biasa, ada saat-saat tertentu, bukan Tuhan nggak mau ajak dia melayani. Dia bilang, Tuhan aku mau ikut sama Yesus. Sampai dia bilang, enggak. Kamu gak boleh ikut saya. Tapi kamu pulang ke rumah, ceritakan itu. Amin. Dia pulang kemana? Ke rumah, pulang ke kotanya, ceritakan itu. Sehingga melalui kehidupan yang sudah dipulihkan tadi, dibebaskan tadi, dia memenangkan banyak jiwa. Haleluya. Amin. Dia ambil alih lagi. Mereka-mereka yang mungkin selama ini sama seperti hidupnya dulu, dirasukin setan. Hidupnya diikat oleh perkara-perkara si jahat. Sekarang dia datang untuk mengambil alih itu. Saudara, jika Yesus sudah pulihkan hidupmu hari ini, maka Yesus juga mau kita memulihkan orang lain. Amin. Jika hidupmu sudah dipulihkan Tuhan, pulihkan orang lain. Amin. Kalau saudara hari ini diberkati Tuhan, berkati orang lain. Kalau saudara hari ini sudah ditolong sama Tuhan, tolong orang lain. Amin. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau dalam setiap hidup kita. Tuhan sudah pulihkan hidup saya dan saudara. Maka kita akan bergerak, sepakat bersama-sama, bersatu sama-sama, pulihkan orang lain. Kita lihat Yosua 18 ayat 1 sampai 3. Kita akan akhiri firman Tuhan hari ini di sini. Yosua 18 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama ya. Ayat ini. Pelan-pelan kita baca ayat 1 dulu. 1, 2, 3. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Shilo. Lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana. Karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu, Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebentar kita berhenti di sini.
Biar kita sama-sama mengerti firman ini. Lihat baik-baik. Di ayat pertama dia bilang, mereka berkumpul segenap umat Israel di Silo. Yang luar biasa dikatakan, waktu negeri itu sudah ditaklukkan kepada mereka, dan pada waktu itu katanya, masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Saya tadi di awal sudah singgung. Apa yang jadi bagian saya dan saudara itu Tuhan sudah tetapkan. Saya ulangi ya. Kita itu sudah ditetapkan masing-masing punya bagian. Amin. 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 Jangan saudara pikir, oh apa iya ya? Oh apa iya ya? Enggak, saya sudah tetapkan dari awal. Kamu bagian ini nanti. Kamu akan dapat bagian ini. Cuma yang Tuhan mau ini ya nih. Tadi diceritakan gini, dari 12 suku, ada 7 suku yang katanya belum diambil milik pusakanya. Dengan kata lain, cuma 5 suku yang sudah ambil. Jadi masih mayoritas belum ambil. Masih banyakan yang belum. Seharusnya setelah negeri itu ditaklukkan, 12 itu harus ambil milik pusakanya. Tetapi yang 7 belum ambil. Banyak banget yang belum ambil. Dan mereka hanya berdiam diri saja. Sementara yang 5 sudah ambil alih itu. Sama dengan saya dan saudara. Banyak orang percaya. Mayoritas kadangkala kita sebagai orang percaya mirip seperti kisah ini. Tuhan Yesus sudah taklukkan setan musuh di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus bilang, katakan apa di kayu salib? Finish. Selesai. Kamu mau urusan apa? Selesai. Amin. Amin. Sakit penyakit? Selesai. Apa sih? Jodoh? Selesai. Apa lagi yang kurang? Makan minum? Wow, selesai. Udah selesai. Selesai. Finish. Apa yang kurang? Selesai, kata Tuhan. Tapi kadang-kala sampai hari ini kita suka lupa. Diam diri, nggak mau ambil alih itu. Yang sesungguhnya jadi bagian kita. Kita lanjut ayatnya. Semoga saudara nggak tersinggung baca ayat lanjutannya. Sebab itu berkatalah Yosua, lihat Yosua udah ambil alih. Udah dikuasai kepada orang Israel. Apa kamu? Berapa lama lagi kamu? Berapa lama lagi? Kata Tuhan, berapa lama lagi mau sampai kapan? Tuhan, aku usianya kan masih 13 tahun, 15 tahun lah, masih remaja. Iya, tapi mau berapa lama lagi? Tuhan, udah usianya 40 tahun. Iya, mau berapa lama lagi? Tuhan, aku usianya udah mau 70 tahun. Tapi kok kenapa gini-gini aja ya? Kata Tuhan, kenapa berapa lama lagi? Kamu bermalas-malasan. Diam aja. Saudara pikir hanya hidup muda. Udahlah, aman. Tuhan udah dipulihkan. Tinggal ngapain? Diam aja. Makanya WL kalau suruh kita lompat, suruh siapa nggak lompat, nyanyi sungguh-sungguh susah. Karena kita memang terbiasa diam aja. Gak mau bergerak. Gak mau berdoa. Gak mau datang sama Tuhan. Tuhan, aku ambil alih nih. Aku gak mau liatin anak-anakku nanti besok dia punya masa depan yang baik. Gak boleh. Karena aku tahu mereka buka sedikit, iblis akan rebut lagi. Saya gak mau itu. Karena ketika Tuhan udah tetapkan ini bagian buat kami keluarga kami adalah keluarga yang diberkati Tuhan, maka kami akan tetap diberkati Tuhan. Kalau Tuhan udah tetapkan kami nih dari kayu salib, bilang kami keluarga pemenang, kami akan jadi pemenang. Gak boleh kalah lagi. Amin. Kalau Tuhan udah pulihkan kami mau rebut lagi. Anak-anak, siapapun yang kami jumpai, mereka harus pulih. Kita lanjut dulu ayatnya. Sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu. Lihat. Oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Saudara, terkadang kita sering kali berpikir gini. Adalah hidup saya udah baik lah. Udah cukup baik lah sampai hari inilah. Makan. Ada. Mau makan apa? Bakso. Bisa pas makan bakso. Lagi pengen bakar bakmi. Ada. Bisa makan bakmi. Bisa beli bakmi. Mau apa lagi? Nasi padang. Masih bisa beli nasi padang. Udahlah. Apa lagi? Pakaian. Ada. Apalagi sekarang. Aduh.
pesan online, ada aja tuh pakaian yang datang, murah-murah lagi. Ada, semua udah ada. Apalagi saudara, mau jalan-jalan. Ya, setahun sekali mah pasti kami jalan-jalan lah. Ada nggak? Ada. Udahlah mau ngapain sih Pak Pendeta? Lihat anak-anak juga sekolahnya bagus semua, kok mereka pintar-pintar. Udahlah. Kan kita suka gitu, karena kita lihat masih bagus kok anak-anak. Mereka juga pendidikannya bagus. Mereka apa yang mereka pengen ada aja. Ada lah. Pekerjaan masih ada tapi hari ini. Masih ada penghasilan. Mau usaha apa? Ya ada aja untungnya. Udahlah pendeta, hidup tuh memang ngalir aja. Udah cukup, nggak usah terlalu ngoyo. Nggak usah dipaksakan. Tuh bahasa sekarang gitu ya. Nggak usah dipaksakan, udah. Lagi juga sekarang lagi sulit zamannya. Udahlah kita begini aja udah cukup, udah baik ini. Bisa makan ada, semua masih ada. Dan pada akhirnya ketika kita pikir udah semuanya aman nih, kita pikir aman. Dan kita nggak pernah mau bergerak sekalipun untuk menguasai yang jadi bagian kita, untuk mempertahankan yang jadi bagian kita. Maka setan akan rebut kembali. Hingga saudara jangan kaget, nanti saudara akan bersaksi suatu saat. Kenapa ya anak saya begini ya? Kenapa jadi begini ya Pak Pendeta? Saya punya cucu. Kenapa jadi keturunan kami begini ya? Kenapa sekarang rumah tangga kami jadi berantakan? Kenapa sekarang kami punya pekerjaan semua kandas? Nggak ada yang bisa kami kerjakan. Hilang semua harta kami. Tuhan, kamu dulu nggak pernah ambil alih itu. Kamu nggak pernah pertahankan itu. Pada sesungguhnya Tuhan bilang, kuasa itu ada. Amin. 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 Seharusnya nggak boleh bangkrut. Kalau kita paham posisi kita. Amin. Seharusnya nggak boleh berantakan. Kalau kita tahu posisi kita. Amin. Saudara, yang mungkin kita anggap hari-hari ini cukup baik. Cukup baik lah. Sehingga kita jadi lupa sama Tuhan. Datang sama Tuhan gak mau sungguh-sungguh. Tapi kalau saudara datang sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan datang. Dan bilang, Tuhan, Engkau yang buat kami jadi menang. Engkau yang buat kami jadi punya kuasa. Maka saudara harus lebih percaya bahwa apa yang Tuhan sediakan itu jauh, jauh lebih baik. Amin. Apa yang Tuhan sediakan jauh, jauh lebih hebat. Amin. Tadi lagunya apa? Betapa Amin. Betapa hebat, betapa kuat gagahnya Allah kita. Amin. Dia hebat, kita pun hebat. Amin. Dia kuat, dia buat kita juga jadi kuat. Saudara mau ambil alih? Saudara mau ambil alih? Saudara, di akhir zaman ini, gereja yang berkemenangan adalah gereja yang mau bergerak untuk mengambil alih mereka-mereka yang terhilang. Bahkan mereka-mereka yang ada sesungguhnya di dekat kita. Ada banyak yang dekat kita, yang sesungguhnya mereka mungkin sedang tidak berdaya, nggak punya lagi pengharapan yang sungguh sama Tuhan. Jadi jangan kaget, usia masih muda, lompat. Saya sering ulang-ulang nih, lompat dari lantai yang tinggi, mati. Tanya kenapa, nggak tahu. Mungkin dia tekanan. Bayangin usia masih muda, tekanan apa? Coba. Dia tiba-tiba jadi hopeless, tiba-tiba nggak, sepertinya dia sulit untuk bisa bertahan. Karena tadi apa? Dia nggak punya kuasa itu. Amin. Saudara mau lihat anak-anakmu diberkati Tuhan? Saudara mau lihat keturunanmu dipakai oleh Tuhan? Amin. Ambil alih itu. Tuhan bilang, aku udah taklukkan di negeri ini nih. Halo, Tuhan sudah taklukkan. Aku bilang, aku sudah taklukkan di kayu salib. Sekarang negeri ini jadi bagianmu. Amin. Sekarang tempat ini jadi bagianmu. Ladang ini tempat jadi bagianmu. Kata Tuhan, ambil alih itu. Jangan sampai Yesus bilang dari surga lagi, berapa lama lagi kamu harus bermalas-malasan. Kamu hanya diam saja. Kamu sementara nanti kamu akan lihat, saksikan satu persatu tumbang orang-orang yang kamu kasihi. Karena tadi apa, kamu diam saja. Maka selalu saya ulang-ulang. Kalau saudara punya anak, punya cucu, jangan izinkan dia malas untuk datang sama Tuhan. Kalau saudara rajin sama Tuhan, bawa dia juga rajin sama Tuhan. Amin. Kalau saudara rindu senang melayani, bawa anak cucumu juga melayani sama Tuhan. Amin. Karena di rumah Tuhanlah berkat itu ada. Di rumah Tuhanlah ada perlindungan itu. Amin. Di luar sana tidak ada.
Tidak pernah tersedia itu damai sejahtera di sana. Yang ada tuh persoalan tekanan yang membuat anak-anak usia sekarang bisa stres. Bayangin anak masih muda bisa stres, lompat loh. Kalau nggak percaya nanti tanya aja Pak Yusak, kenapa dia lompat? Saya nggak liput beritanya. Tapi itu dunia udah saksikan sampai hari ini. Masih muda, masa depannya masih panjang. Kenapa dia bisa akhirin hidupnya? Dia terbang dia di situ. Dia pikir dia bisa terbang kali kayak Spiderman. Dia lupa dia manusia biasa, nggak punya sayap. Untuk dia nggak nyanyi. Seandainya aku punya sayap, terbang, terbanglah aku. Cepret, mati. Dia lupa, dia nggak punya sayap. Bilang sebelah, udah jangan jauh-jauh dari Tuhan. Amin. Amin. Bilang sebelah, jangan jauh dari Tuhan. Bergerak sama Yesus. Dia yang punya kuasa. Amin. Saudara, apa yang saudara perlukan hari ini? Dia pasti sediakan. Dia bilang gini, yang dari surga itu sudah aku sediakan. Amin. Aku udah taklukkan itu. Jadi jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Kamu nanti tahun ini akan punya usaha, pasti aku tolong. Amin. Kamu punya apa lagi? Ingin punya pelayanan, aku pasti tolong. Bahkan Tuhan tadi bilang sama saya, kamu kan rindu kan? Punya tempat ibadah yang permanen. Cuma aku yang bisa tolong. Tapi ambil alih itu. Ambil alih itu. Rebut itu buat Tuhan. Kalau kamu jumpa orang lain, dia butuh didoakan, datang saja langsung doakan. Nggak usah tanya, dia itu dulu kenapa masalahnya. Doakan saja mungkin. Nggak usah juga kenapa dia sial hidupnya, nggak usah. Doakan saja dia. Bawa dia, rebut dia buat Tuhan. Kita akan diberkati Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, biarlah hari ini kita sungguh-sungguh menyadari bahwa posisi kita adalah posisi yang menang. Amin. Posisi saya dan saudara adalah posisi yang berkuasa. Sekali lagi, posisi saya dan saudara adalah posisi yang berkuasa. Amin. Kita bukan kalah, bukan pribadi yang kalah, tapi pribadi yang menang. Maka Tuhan bilang, kau jadi lebih dari pemenang, karena aku yang pemenang. Karena aku buat kamu jadi menang. Tak tersembunyi. Katakan kuasa Allah. Kuasa Allah. Kalau lain ditolong Tuhan, kalau lain saya juga pasti ditolong. Saya juga tangannya terbuka. Tinggi-tinggi bilang, Tuhan Yesus, aku sekarang percaya tak tersembunyi kuasa Tuhan ada bersamaku hari ini. Aku akan ambil alih itu Tuhan. Di tempat pekerjaan, di keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami rebut dalam nama Yesus. Kami gak biarkan mereka direbut kembali oleh setan, oleh si jahat. Karena kami posisinya menang. Posisi kami berkuasa. Amin. Saudara pakai waktu ini bicara sama Yesus hari ini. Yesus, sekarang saya jadi paham. Ternyata kadang kala yang buat saya jadi khawatir itu karena saya nggak tahu posisi saya. Terkadang kenapa saya hari-hari ini suka jadi sulit untuk apa ya,
untuk mau bergerak. Terus saya pikir hambatan lebih besar daripada saya sebenarnya punya kekuatan yang lebih besar untuk lewati itu. Hari ini kami belajar Yesus. Firman-Mu katakan, aku udah taklukkan itu di kayu salib. Aku udah selesaikan itu, selesai. Jangan khawatir sama hidupmu. Jangan khawatir sama pekerjaanmu. Jangan khawatir sama rumah tanggamu. Jangan khawatir sama anak-anakmu, cucumu. Asal kau datang sama aku, bergerak sama Yesus. Rebut mereka, ambil alih itu. Jangan biarkan iblis ambil alih mereka. Doakan mereka setiap hari. Doakan setiap tempat yang dimana kita ada. Rebut itu buat kita. Ambil alih itu. Doakan karena doa kita berkuasa. Doa kita berkuasa. Ada Yesus di dalamnya. Ada Yesus menyertai kita. Kata Yesus, kamu gak perlu tengking-tengking. Dalam nama Yesus gak perlu. Kata Yesus, di mana kamu berdiri, di situ ada aku. Kemana kamu bergerak, aku ada menyertai. Aku Immanuel, selalu ada buat hidupmu. Jangan khawatir. Doakan anak-anakmu. Tumpang tangan buat mereka setiap malam. Doakan cucu-cucumu, suami istri doakan, gandeng tangan bersatu, sehati, sepakat. Engkau akan lihat mujizat Tuhan terjadi. Tahun ini jadi tahun lebih baik buat hidupmu, katanya. Asal kamu bergerak, sadari posisimu menang, bukan posisi kalah. Jadi kalau saudara belum lihat ada sesuatu yang berubah, kata Tuhan, jangan takut, jalan aja terus, bergerak aja terus. Aku sediakan berkatnya buat hidupmu. Apa yang udah aku wariskan itu jadi bagian hidupmu. Engkau akan berpesta ria bersama dengan aku, kata Tuhan. Saudara, angkat tanganmu kepada Yesus hari ini. Serahkan sungguh-sungguh hidupmu. Bilang sama Yesus, aku mau ambil alih keluargaku. Aku mau ambil alih anak-anakku. Yesus, terima kasih kau sudah pulihkan hidup kami. Rumah tangga kami jadi rumah tangga yang diberkati Tuhan. Anak-anak kami jadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Sekalipun kami nggak jadi keluarga yang ideal, tapi kami nggak mau lagi berantakan. Saya mau lihat anak-anak saya itu anak-anak yang sungguh luar biasa di dalam Tuhan. Mereka punya masa depan di dalam Tuhan. Mereka senang melayani, senang beribadah, senang menyembah Tuhan. Angkat tanganmu sama Yesus hari ini. Katakan, Tuhan Yesus, kuasa-Mu menyertai kami. Kuasa-Mu ada bersama kami hari ini sampai selama-lamanya. Pakai kami Yesus, pakai kami Tuhan. Kami untuk membagikan banyak hal yang baik, yang benar buat banyak orang. Ada jiwa-jiwa yang kami akan rebut, kami ambil alih, masuk ke dalam rumah Tuhan. Rumah-Mu harus penuh di dalam Yesus. Ketika rumah-Mu penuh dengan berkat Tuhan, disinilah Tuhan akan pulihkan keadaan kami. Bukan di luar sana Tuhan pulihkan keadaan kami. Disinilah di rumah-Mu ya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu, katakan, tak tersembunyi kuasa Allah. Kuasa Allah, kalaulah ini saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Kuasa Allah tak tersembunyi. Amin. Saya serahkan kepada ya Obi. Kuasa Allah, kalaulah ditolong, Saya juga tangannya terbuka
tangannya terbuka, tangannya terbuka, tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya, haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh tangan-Mu terbuka menunggu kami ya Allah. Menunggu kami anak-anak-Mu untuk menghampiri Tuhan senantiasa. Terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini bagi kami ya Allah. Biarlah firman-Mu selalu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Hingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami mau hidup benar di dalam Tuhan. Kami mau bertumbuh terus di dalam Tuhan. Dan kami terus Tuhan boleh percaya bahwa kami telah diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjadi umat-umat-Mu yang berkuasa dan menjadi lebih dari pemenang. Kami rebut semuanya itu Tuhan, bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Gembala Pendeta Haryanto Simanjuntak yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak dan senantiasa memberikan hikmat-hikmatnya buat Pak Gembala supaya kita terus dibawa untuk semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Terima kasih. Pengumuman pada minggu ke depan, ibadah doa 18 Oktober 2023 pada hari Rabu, bertempat di Rusunawa Penggilingan Tower E 1 lantai 8 nomor 6 di rumah Ibu Novi. Buat Bapak Ibu Saudara yang sempat dan yang menyaksikan dari rumah yang sempat hadir atau dekat dengan daerah Rusunawa Penggilingan bisa hadir bersama-sama pada pukul 7 malam. Ibadah doa 18 Oktober 2023 jam 7 malam bertempat di Tower E 1 lantai 8 nomor 6. Doa puasa diadakan terakhir makan Kamis malam. Terakhir makan Kamis malam, lalu kita sama-sama berpuasa dan buka puasa bersamanya pada hari Jumat jam 4 sore. Untuk ibadah raya minggu depan tetap seperti biasa di tempat ini, akan diadakan jam 4 sore, disertai dengan ibadah anak. Minggu depan ibadah raya tanggal 22 Oktober 2003 di tempat ini jam 4 sore disertai dengan ibadah anak. Itu saja pengumuman untuk minggu ini. Mari kita berdoa, kita akan berikan persembahan bagi Tuhan. Kembali kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu. Ini kami akan mengembalikan apa yang Tuhan telah berikan bagi kami. Apapun itu Tuhan pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hingga kami semakin menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita.
di bumi di surga, bertahta, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, katakan betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, perbuatanmu. Kami angkat nyanyian kami, haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, kami bernyanyi bagimu, haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh kau hebat. Terima kasih, ajaib perkasa perbuatan. Ku nyanyi haleluya, haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, terima kasih. Sungguh kau ajaib, terima kasih Tuhan. Perbuatanmu kami nyanyikan haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, kami nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, Yesus, amin. Ajaib kata perbuatan. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, amin. Perbuatan. Sekali lagi, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu Tuhan, perbuatanmu, amin. Di
kami akan lewati bersama dengan kekuatan Tuhan Yesus. Ketika kami bekerja, kami akan diberkati Tuhan. Ketika kami berusaha, ada usaha yang sedang kami kerjakan di minggu ke depan, Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan berkati usaha-usaha kami Bapa. Anak-anak kami ketika mereka juga sekolah minggu ke depan, Tuhan Yesus kami percaya Tuhan yang melindungi mereka. Tuhan Yesus jagai mereka Bapa dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan. Kami mau tetap rebut mereka, anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hormat, cinta sama Tuhan. Tidak ada perkara lain yang mereka kerjakan selain mereka hidup dengan Tuhan. Untuk cucu-cucu kami dimanapun juga berada, Tuhan kami juga rebut mereka. Malah hari ini Bapa, di rumah Tuhan ini kami berebut dalam nama Yesus. Mereka jadi miliknya Tuhan. Ini bagian yang sudah Tuhan tetapkan buat kami. Tuhan Yesus terima kasih. Kami sebagai ibu rumah tangga, sebagai apapun Tuhan, sebagai kepala rumah tangga hari-hari ke depan, berikan hikmat-Mu buat kami Bapa. Biar ada firman-Mu yang terus menjaga kami, sehingga langkah kami langkah dijaga oleh Tuhan. Hidup kami hidup yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Jumpakan kami minggu depan Tuhan, dengan sesuatu yang baru yang Tuhan ingin lakukan buat kami. Selalu ada mujizat Tuhan. Ada mujizat Tuhan. Minggu ke depan kami akan alami mujizat Tuhan. Terima kasih Yesus, kami terima bagian itu Bapa. Kami yang sakit hari ini berkata sembuh dalam nama Yesus. Kami kembali sehat, semakin sehat dalam nama Yesus. Tulang-tulang kami sehat, jantung kami sehat, paru-paru kami sehat, seluruh anggota tubuh kami sehat. Kami mau pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada hal lain yang kami gunakan Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah-ibadah yang sudah kami sepakati bersama. Baik ibadah Rabu, doa Tuhan berkati. Biar melalui sarana ibadah ini Tuhan, kami semakin hari semakin terus dibangun oleh Tuhan. Semakin hari juga kami akan lihat ada banyak jiwa yang baru. Bahkan di rumah Tuhan di tempat ini, setiap minggu Tuhan akan bekerja, mendatangkan mujizat-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami teringat buat setiap saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, keluarga-keluarga yang kami kenal, yang mungkin hari-hari ini mereka sedang alami Tuhan peristiwa yang mereka tidak pernah pikirkan. Kami datang membawa doa kepada mereka Tuhan. Bawa doa kepadamu Yesus di dalam nama Yesus. Tuhan beri mereka kemenangan. Tuhan tetap beri mereka kesanggupan untuk melewati setiap keadaan Bapa. Peristiwa yang mungkin buruk buat mereka sekalipun, kami percaya selalu ada yang baik yang Tuhan sediakan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalaupun kami akan berpisah satu dengan lain, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan berkati kami, sertai perjalanan kami. Malam ini kami diberkati Tuhan, tidur kami diberkati Tuhan. Terima kasih Yesus. Gereja-Mu di tempat ini Tuhan terus berkati. Engkau tahu apa yang kami perlukan hari ini Bapa. Engkau jauh lebih tahu apa yang menjadi kerinduan kami buat gereja-Mu. Tapi satu hal kami ingin kerjakan yang jadi bagian kami Tuhan. Untuk kami bergerak bersama-sama, bersatu bersama-sama, sepakat bersama-sama, sehati bersama-sama. Kami akan rebut jiwa-jiwa di luar sana, setiap keluarga-keluarga yang di luar sana, untuk masuk ke dalam rumah Tuhan. Karena kami tahu di rumah-Mu ada pemulihan, di rumah-Mu ada mujizat, di rumah-Mu ada berkat-berkat melimpah. 5 roti 2 ikan tersedia buat kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan berkati. Tuhan terus perlengkapi kami semua Bapa, untuk jadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Untuk balas setiap kebaikan-kebaikan jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur mereka. Biarlah setiap uang yang kami terima di gereja Tuhan dikelola dengan benar, sehingga semua uang menjadi berkat Tuhan. Karena kami tahu uang yang Tuhan berikan adalah sarana hanya untuk menunjang pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Sekali lagi jagai hati kami Bapa, dan selalu dekat dengan Engkau. Sekarang jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah terima berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita,
Terimalah damai sejahtera dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara. Mulai sore hari ini, besok sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini. Ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh ajaib. Sungguh ajaib perbuatanmu. Ku nyanyikan Haleluya. Sungguh besar kekuatan ajaib perbuatanmu. Sungguh ajaib perbuatanmu. Sungguh besar kekuatanmu. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Tuhan berkati kita, selamat hari Minggu.